Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Busunan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami untuk memenuhi UAS dari praktikum basis data. Selain saya juga memiliki satu orang rekan, yaitu Aditya Maulana Ardiansah, yang akan juga menjelaskan di dalam video ini. Nah, di dalam tugas ini, kami diberikan untuk membuat suatu sistem pendaftaran kursus bahasa yang berdasarkan basis data atau database. Nah, di dalam membuat sistem pendaftaran kursus bahasa ini, kami pertama-tama memulai untuk membuat ERD terlebih dahulu. Nah, ini adalah ERD yang telah kami buat. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat sekitar 5 entitas yang dibuat dalam sistem pendaftaran khusus bahasa ini, yaitu ada entitas course, users, payments, user slash course, dan package. Nah, di sini saya akan menjelaskan table user atau entitas users. Nah, dalam entitas user ini memiliki beberapa atribut, yaitu terdiri dari ID yang merupakan primary key, yang dimana dia itu adalah sebuah identifikasi unik untuk setiap pengguna. Nah, jadi setiap pengguna yang akan ditambahkan di dalam table ini itu akan memiliki ID uniknya mereka masing-masing. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada atribut name atau nama pengguna. Nah, ini ketika nanti user menambahkan namanya nanti ada di sebuah halaman registrasi gitu. Nanti datanya akan ditaruh di dalam table user ini. Kemudian ada email, terus kemudian ada password atau kata seri pengguna. Nah, di sini untuk primary key yaitu ID, dia menggunakan tipe data integer. Dan kemudian untuk nama menggunakan varchar sejumlah 100, terus email juga sama. Nah, untuk password kami menggunakan varchar yang jumlahnya jauh lebih banyak supaya keamanan passwordnya itu jauh lebih kuat. Kemudian ada table course. Table course ini juga sama dengan table sebelumnya, yaitu user. Nah, table course ini juga memiliki primary key yaitu ID. Nah, ini adalah identifikasi unik untuk setiap kursus. Kemudian ada nama, ini adalah nama kursus, berbeda dengan yang di sini. Nah, kalau sini nama, ini untuk nama pengguna. Nah, ini untuk nama dari nama kursus. Kemudian ada deskripsi. Nah, ini adalah deskripsi kursus, durasi, kursus, price atau harga kursus. Nah, untuk image ini misalnya ketika nanti akan ditunjukkan di dalam websitenya. Jadi misalnya ketika kita ingin melihat sebuah gambar, kita memilih paket dalam bahasa Jepang, kita ingin belajar bahasa Jepang, maka akan muncul lambang negara Jepang. Kemudian ada material, ini materi tambahan kursus. Jadi ketika nanti di website kita melihat, oh kita ingin beli paket ini, kira-kira materi apa yang kita pelajarin. Nah, di sini admin atau kami menambahkan beberapa materi-materi yang terkait untuk dalam paket ini. Kemudian ada default packet ID atau ini foreign key. Nah, ini tuh paket default yang terkait dengan kursus ini. Nah, jadi untuk paket itu sebenarnya terbagi dalam 3. Nanti akan dijelaskan di table selanjutnya. Jadi intinya ketika kita membuat sebuah course atau sebuah kursus, di dalam kursus itu akan terdiri dari 3 paket, yaitu paket dasar, paket menengah, dan paket profesional. Nah, untuk tabel paket yang ada foreign key ini ada di dalam table package ini. Nah, table package ini memiliki atribut yaitu ID, primary key, sama seperti tabel-tabel yang lainnya. Kemudian ada nama, nah ini ada price. Nah, price ini tuh tersambung dengan yang ada price di sini. Dan sini ada durasi paket. Nah, perbedaan dalam table course sama table package ini mungkin ada dalam durasi, karena di sini kita diperlakukan durasinya seperti apa. Kalau paket dasar itu dalam 30 hari, kalau paket menengah itu dalam 60 hari, kalau paket profesional dalam 90 hari. Nah, kemudian ada table payments. Nah, table payments ini memiliki beberapa atribut yang sama dengan yang ada di table sebelumnya, yaitu ID masih tetap sama, yaitu dia merupakan primary key dari table ini. Kemudian ada user ID,
package ID, course ID. Nah, ketiga ini tuh merupakan foreign key. Nah, untuk user ID ini, dia itu adalah ID pengguna yang melakukan pembayaran. Jadi ketika pengguna akan melakukan pembayaran, maka ID-nya itu akan dihubungkan ke dalam database, dalam tabel yang ini. Kemudian ada package ID, ini paket apa yang dipilih oleh pengguna dan yang sudah dibayar akan masuk ke dalam tabel ini. Kemudian ada course ID. Nah, ini dia itu memilih paket apa? Apakah bahasa Jepang, apakah dia paket dasar atau paket menengah dan sebagainya. Kemudian ada amount atau jumlah pembayaran. Nah, jadi dalam website ketika pengguna akan melakukan pembayaran, dia akan mengisikan nominal yang akan dibayar. Dan ketika nominalnya pas atau sesuai, maka dia akan bisa menikmati paket bahasa tersebut. Kemudian ada status, ini adalah menunjukkan status pembayaran apakah pending atau sudah komplit. Kemudian ada created at, tanggal dan waktu pembayaran itu dibuat. Nah, di sini ID seperti biasa menggunakan integer, user ID menggunakan integer, package ID menggunakan integer, dan amount kita menggunakan desimal karena memang angkanya udah masuk jutaan. Nah, kemudian status, payment status enum, kita pakai enum untuk menunjukkan dia tuh berada di pending atau complete seperti itu. Nah, kemudian ada kriteria kita pakai timestamp karena kita ingin melihat dia di tanggal berapa membuat pembayaran ini. Kemudian ada ini integer. Lalu ada table user course yang dimana ini adalah sebuah table di mana ketika pengguna sudah membeli paket tersebut, maka data-data paket yang dia beli akan masuk ke dalam table ini. Ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID, primary key. Seperti biasa adalah sebuah informasi unik untuk setiap pendaftaran kursus pengguna. Kemudian dia memiliki 3 foreign key, yaitu user ID, course ID, dan package ID. Nah, ketiga foreign key ini tuh nih sebenarnya cukup mirip dengan yang ada di payment. Karena payment ini kan untuk untuk database untuk pembayarannya, dan ini untuk ketika sudah membayar. Jadi foreign key-nya masih mirip. Nah, cuman ada perbedaannya di sini ada start date, yaitu di mana dia memulai tanggal dari kursus yang akan dibuat. Kemudian ada created ad yang juga sama, dia mendaftarnya kapan. Kalau di user course ini dia mendaftar, kalau di payment ini dia kapan membayar untuk membeli kursus bahasa yang diinginkan. Nah, kemudian di sini ada relasi dari tiap-tiap table. Nah, di sini ada relasi user course ke user. Nah, jadi ini 1 ke M. Nah, jadi di mana setiap pengguna dapat mengikuti banyak kursus. Jadi ketika user atau pengguna ingin membeli kursus, dia dapat membeli semua kursus semuanya. Jadi tidak perlu satu, tapi bisa membeli semua. Dan tiap akun memiliki kursus yang diikutinya berbeda-beda. Kemudian ada user ke payment, one to many. Nah, di sini setiap pengguna dapat melakukan banyak pembayaran tergantung kursus atau paket yang dipilih. Jadi pengguna ini dia dapat melakukan banyak pembayaran. Jadi sebenarnya masih terhubung dengan user course juga. Ketika dia memilih, dia membayar. Jadi user bisa memilih dan juga membayar banyak kursus. Jadi nggak hanya satu saja, tapi banyak kursus. Kemudian ada relasi kursus dengan user kursus. Nah, jadi di sini setiap kursus dapat diikuti oleh banyak pengguna. Nah, jadi ketika dia membeli sebuah kursus, maka kursus yang dibeli itu akan masuk ke dalam table user course. Nah, di mana kursus ini tuh dapat diikuti oleh banyak pengguna. Jadi, misalnya kursus bahasa Jepang, pengguna yang memilih bahasa Jepang, saya ada 5 orang, ya, maka hal ini bisa dilakukan karena relasinya telah sedemikian rupa dibuat seperti itu. Kemudian ada package user course one to many. Nah, jadi seperti biasa kan ada 3 paket, yaitu paket dasar, paket menengah, dan paket profesional. Yang dimana paket ini tuh bisa dipilih oleh banyak orang. Jadi misalnya yang memilih paket bahasa Inggris dasar ada 5 orang, maka itu bisa dilakukan. Nah, lalu ada relasi package ke payment one to many, sama seperti yang lainnya.
Nah, di sini di mana pembayaran mencatat paket mana yang dibeli oleh pengguna. Nah, jadi ketika kita membeli sebuah paket, misalnya paket dasar, maka paket yang dibeli itu bisa banyak gitu, tergantung dari pembayaran yang diinginkan oleh pengguna. Oke, sekian dari pemaparan dari PPT untuk penjelasan ERD ini. Ini adalah yang membuat sistem pendaftaran kursus bahasa ini, yaitu Aditya Maulana, dan ini adalah saya sendiri, Setio Busunan. Nah, logo di bawah ini merupakan logo brand yang dibuat untuk sistem pendaftaran kursus bahasa ini. Nah, kemudian kami akan menjelaskan di bagian database-nya, yaitu di lokal PHP MyAdmin. Kemudian kami akan menjelaskan di bagian website-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi dari ERD yang telah dijelaskan ke dalam MySQL di PHP MyAdmin. Nah, di sini terdapat 5 table seperti yang dijelaskan di ERD sebelumnya. Itu table course, package, payments, user, and user courses. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu table courses. Atau mungkin kalau di ERD namanya entitas course. Nah, di sini saya telah membuat kursus atau paket-paket bahasa yang telah dibuat. Nah, di sini dia misalnya namanya adalah bahasa Inggris dasar, dia durasi dalam 30 hari. Ini adalah deskripsinya. Mari kita lihat. Nah, di sini ID ini merupakan primary key dan dia value-nya dalam satu karena dia emang dibuatnya yang pertama. Kemudian ada name, namanya adalah bahasa Inggris dasar. Kemudian ada deskripsi. Nah, ini deskripsi paket dasar ini tuh mempelajari apa. Nah, kemudian ada durasinya 30 hari. Nah, ini price-nya. Nanti ini terhubung ke dalam package. Kemudian ini ada image. Jadi misalnya ini kan kita ini adalah data bahasa Inggris dasar. Maka nanti di dalam website maka akan muncul lambang negara bahasa Inggris. Kemudian adalah materinya. Nah, nanti di dalam materi ini tuh nah, ini adalah materi yang terdapat di dalam table ini. Nah, jadi misalnya dalam bahasa Inggris dasar, kita akan mempelajari alfabet, kosakata sehari-hari, struktur kalimat sederhana, penggunaan kata kerja, dan frasa sederhana. Nah, ini karena materi dasar, jadi emang untuk materinya cukup sederhana. Nah, kemudian ada default package-nya. Jadi karena dia merupakan bahasa Inggris dasar, maka dia default package-nya 1. Yang dimana 1 ini tuh merupakan untuk paket dasar. Nah, untuk table course ini saya telah membuat cukup banyak, sekitar 24 data yang telah dibuat. Dan ini ada untuk bahasa Inggris dasar, Spanyol, Prancis, Jerman, Jepang, Mandarin, Italia, dan Korea. Ini ada dasar, ini ada menengah, dan ini ada profesional. Untuk informasi di websitenya mungkin akan dijelaskan nanti. Untuk saat ini saya akan menjelaskan table selanjutnya, yaitu table paket. Nah, table paket ini yang tadi di dalam course ini, di mana ada default package ID ini 1. Jadi kalau saya ubah 2, nanti harganya juga akan berubah dan durasi waktunya juga akan berubah. Nah, misalnya contohnya kita akan package yang pertama, itu paket dasar. Nah, paket dasar itu harganya 1.500.000 dan durasinya itu dalam 30 hari. Untuk paket 2, bisa dilihat di sini ada paket menengah dengan harga 2.800.000, kemudian ada durasinya sama 60 hari. Paket profesional 6 juta, durasinya 90 hari. Dan tampil selanjutnya, nah ini adalah tabel dari payment. Nah, di sini sudah dilakukan beberapa simulasi payment. Jadi di sini bisa dilihat, kalau misalnya harganya sesuai, misalnya saat ini 2 juta, nih akan komplit. Tapi kalau harga tidak sesuai, tidak akan ada hasil apa-apa. Nah, kalau misalnya hasilnya tidak disubmit pada saat itu, maka hasilnya akan menjadi pending. Mungkin akan lebih jelaskan di websitenya. Kemudian ada table users. Nah, table users ini adalah ketika pengguna ingin mendaftar dalam website
sistem pendaftaran khusus bahasa ini. Contohnya di sini ada akun saya yang telah saya buat. Sini adalah nama akun saya, Sabusuna. Nah, untuk passwordnya kita enkripsi, jadi keamanannya juga terjamin. Tentu saja password tidak akan serumit ini karena memang dari kodenya itu udah dienkripsi langsung seperti itu. Kemudian ada user course. Nah, user course ini misalnya user ID-nya 2. Tadi kan misalnya user ID nomor 2, dia udah memilih paket dan berhasil tuh berapa? Itu 1. Dimulainya dari tanggal 15 bulan Januari sampai di kreditnya segini. Ini adalah jam dari waktu dari pembelian paket user. Nah, di sini user 2 memiliki beberapa paket, yaitu di course ID 1, sini 2, 5, 24. Nah, ini sesuai dengan relasi yang telah dibuat sebelumnya. Oke, itu saja untuk penjelasan mengenai implementasi dari ERD di MySQL, terutama di lokal PHP MyAdmin. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana implementasi dari database ini ke dalam website yang telah dibuat. Nah, jadi kita akan menggunakan PHP untuk mengkoneksi atau menghubungkan database ini, tabel-tabel ini ke dalam website supaya website berjalan dengan semestinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan implementasi dari database yang sebelumnya ke dalam website. Nah, ini adalah website yang kami telah buat. Nah, di sini ada logo, kemudian ini adalah navigasi barnya, navbar, di mana ada home, login, register, dan daftar kursus. Nah, untuk halaman ini kita memiliki berbagai fitur. Pertama, fiturnya itu adalah kita bisa melihat atau memfilter paket yang dipilih oleh pengguna. Misalnya ketika pengguna memilih paket dasar, akan muncul paket dasar. Ketika memilih paket menengah, maka akan muncul paket-paket bahasa menengah. Dan begitu juga profesional. Nah, kemudian fitur yang kedua, misalnya ketika user atau pengguna ingin melihat, kita ingin membeli paket bahasa Inggris profesional dengan harga segini, kira-kira materi apa saja yang akan kita pelajarin. Nah, maka user akan bisa melihat detailnya seperti apa. Nah, ini ada detailnya, materi kursus, tulisan, sebagainya, dan sebagainya. Dan kemudian ketika user ingin mendaftar dalam paket ini, tinggal klik daftar, maka akan ditujukan ke dalam halaman register. Nah, dia akan mendaftar dengan emailnya dan kemudian bisa membeli paket yang diinginkan. Nah, lalu untuk implementasi kode yang ada di sini yang dinamakan index.php. Nah, yang pertama ini ada php include db.php. Nah, jadi db.php itu merupakan file koneksi untuk menghubungkan antara database yang ada di sini ke dalam website yang telah dibuat. Nah, untuk penjelasan kode db.php akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Adit. Saya akan menjelaskan bagaimana halaman yang ada di dalam halaman awal ini bekerja. Nah, kemudian ada bagian head yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa melihat ada title, itu editorial Lingua. Nah, ini tuh title untuk website ini, editorial Lingua. Kemudian ini adalah untuk link. Ini link untuk menghubungkan HTML, untuk menghubungkan website ini ke CSS, yang dimana akan membuat website ini akan jauh lebih menarik, seperti warna birunya dan garisnya dan yang lainnya. Nah, kemudian ada file header. Nah, bagian ini tuh menampilkan logo dari situs ini.
Yang dimana logo situs ini tuh dia disimpan di file directory asset image logo.png. Nah, di sini saya akan mengakses tempat logonya. Nah, di sini tadi kan dia di dalam aset. Nah, sini ada logonya sesuai dengan yang ada dalam kode. Nah, ini adalah kode untuk Seritera Lingua logo. Dia masuknya dalam list logo. Kemudian ada menu navigation nav. Nah, menu navigation nav ini tuh dia yang ada di sini. Nah, kita bisa lihat, misalnya kita inspect. Nah, ini nav class-nya di sini. Kita bisa melihat. Nah, jadi menu nav ini tuh dia berguna untuk mengarahkan ke dalam halaman mana. Jadi misalnya kita pencet home, maka dia akan ke dalam index.php. Ketika dashboard, dia akan ke dashboard ya, yang di dalam indeks PHP juga. Jadi dashboard itu ada indeks PHP-nya sama seperti yang di halaman awal. Kalau logout dia akan ke logout, kalau login dia akan ke login, kalau register dia ke register, daftar khusus dia akan ke list. Nah, lalu ada konten utama. Nah, konten utama ini tuh dia untuk di kode yang ini. Selamat datang di Seritera Lingua. Nah, kita bisa lihat juga di sini. Nah, ini untuk kode utama. Nah, di dalam situ. Nah, untuk fungsi kode utama ini hanya untuk tulisan saja, biar penjelasannya jauh lebih bisa dipahami untuk dalam website ini. Jadi, kita selamat datang supaya user merasa, oh kita udah datang di dalam website ini, dan kursus tersedia seperti apa. Nah, kemudian ada filter parket. Nah, di sini kita menggunakan from. Nah, ini adalah from-nya. Nah, formulir yang ada di dalam kode ini tuh, dia berguna untuk memfilter kursusnya itu berdasarkan paket yang tersedia. Nah, dari mana data paket yang ada di dalam filter ini? Nah, dalam filter ini tuh data paketnya itu terhubung dengan table package yang ada di sini. Nah, dia terhubung ke dalam situ. Nah, ini ada package filter. Nah, dia from package. Nah, ini dalam table, yang di dalam package. Ada select ID, jadi kita memilih ID-nya mana, kan karena ada yang ID 1 kan paket dasar, ID kedua paket menengah, ID ketiga paket profesional. Kemudian ada untuk daftar kursus. Nah, daftar kursus ini dia mengambil kursus dari table course dan paket terkait dari table package. Nah, jadi daftar kursus itu dia diambil dari table course, yang dimana table course ini akan terhubung dengan package yang ada. Makanya oleh karena itu ketika kita memilih misalnya paket menengah, maka yang akan tersedia adalah paket menengah. Bahasa Inggris menengah, bahasa Spanyol menengah, dan sebagainya. Nah, ini dikarenakan di dalam kode dibuat sedemikian rupa. Nah, lalu ada untuk menampilkan kursus. Nah, untuk menampilkan kursus ini tuh dia menggunakan gambar. Kita bisa lihat di sini. Ini ada gambar-gambarnya kayak bahasa Inggris, gambarnya Inggris, Spanyol, gambarnya negara Spanyol. Nah, ini juga terkait dengan yang ada di user course ini. Nah, kita bisa melihat tuh, ini ada gambarnya. Yang di image, gambar. Nah, gambar ini tuh disimpan di dalam file directory dalam kursus bahasa, itu di asset, ke image. Nah, ini ada country. Nah, di sini ada beberapa. Untuk bahasa-bahasa yang dalam website ini. Kemudian sini ada namanya, name. Name-nya juga berasal dari database yang dalam course. Kemudian ada durasi. Nah, ini untuk kolom durasinya. Ini harga, ini price, package name. Dan ini adalah untuk detailnya. Untuk detail ini dia ada di detail.php yang ada di sini. Nah, kita mencet detail. Nah, ini adalah detail, jadi kita bisa memilih. Oh, kita mau memilih apa? Seperti itu.
Nah, misalnya kan kita bisa lihat nih dalam kodenya, di sini ada detail.php id 1. Nah, di dalam course 1 itu adalah bahasa Inggris dasar, makanya ini 1. Kalau misalnya kita milih nih jadi 2, karena yang 2 adalah Spanyol, dan seterusnya. Dan ketika kita lihat paket menengah, nah dia akan pakai filternya yang kedua. Nah, di sini kita bisa lihat ada paket filter, yang kedua adalah paket menengah, sesuai, paket menengah, adalah profesional, nah jadi ada paket ketiga. Nah, itu adalah implementasi dari lanjutannya. Nah, jadi itu saja untuk penjelasan di dalam halaman awal ini, yaitu di index.php-nya. Kemudian rekan saya akan menjelaskan di bagian db.php, yaitu di bagian untuk mengkoneksikan antara database dengan website ini. Nah, yang pertama itu ada file untuk koneksi database, ini db.php. Nah, kode ini adalah kode untuk melakukan koneksi untuk web dari database. Nah, ini dibuat dulu variabel untuk host, username, password, dan juga nama database-nya. Untuk password itu kita menggunakan localhost dari XMPP, kemudian username yang digunakan juga root, tidak menggunakan username yang dibuat, dan untuk password tidak ada passwordnya. Untuk database yaitu database pendaftaran kursus bahasa. Kemudian ada variabel koneksi yang dimana membuat objek MySQL yang berisi variabel-variabel yang sudah dibuat sebelumnya, yang dibuat di atas ini. Variabel ini akan dipanggil di dalam objek MySQL. Kemudian statement if koneksi sama dengan connection error, die, koneksi gagal, koneksi, connection error. Nah, statement ini untuk melakukan pengecekan jika koneksi ke dalam database itu gagal, maka fungsi die di sini akan menghentikan semua eksekusi script yang dilakukan jika memang koneksi ke database itu gagal. Akan memunculkan teks koneksi gagal di web. Nah, itu ini untuk bagian koneksi.php-nya. Ini adalah kode untuk detail untuk di page kursus ya, detail kursus. Nah, ini kode PHP dan HTML-nya dicampur ya, jadi saya jelaskan. Pertama ini ada session start untuk memulai sesi, kemudian include database, ini koneksi ke database. Nah, di sini ada variabel untuk mengambil ID khusus dari database, di mana ini akan mengambil ID dengan ID di dalam database ini, ID kursus. Nah, kemudian untuk variabel result ini berisi query yang mengambil data kursus berdasarkan ID. Nah, di kursus ini mengambilnya dari variabel course ID yang tadi dibuat ini. Kemudian ada statement if, di mana jika result ke query melihat number row yang sama dengan 0, akan mengeluarkan pesan kursus tidak ditemukan. Artinya ini akan melakukan pengecekan data kursus. Jika 0, kursus tidak ditemukan, dan exit. Nah, variabel course ini akan menampilkan detail kursus, data-data kursus yang sudah diambil penggunaan ini dari query result ini. Ini masuk ke dalam bagian HTML-nya. Nah, di sini ada penggalan kode PHP, fungsi dari HTML spesial karakter. Nah, fungsi ini berguna untuk
mengeliminasi. Jadi agar teks spesial seperti kutip satu ini tidak dijalankan, tidak dieksekusi oleh kode HTML itu, karena ini itu masuknya ke dalam fungsi PHP ya, dalam kode PHP. Kemudian di bagian header juga sama, terdapat fungsi HTML spesial karakter. Nah, untuk di bagian navigasi ada PHP di sebelum bagian dashboard no-code. Nah, di sini itu berfungsinya mengambil ID user dimasukkan ke dalam sesi. Nah, ini tuh untuk mengecek apakah user itu sudah melakukan login atau belum, karena navigasi dashboard dan logout ini muncul ketika user sudah login atau belum. Nah, selanjutnya else-nya itu jika else-nya munculnya itu jika usernya belum login ataupun ya belum login, akan munculnya itu tampilan login dan juga register. Kemudian selesai and if. Untuk bagian navigasi. Dan ini konten utamanya, main kontennya. Ini mengambil aset image ya untuk bendera negara. Kemudian sama seperti sebelumnya, penggunaan fungsi HTML spesial karakter agar tidak dieksekusi oleh HTML. Nah, untuk ini bagian durasi itu, ini akan mengambil data integer dari course, terus duration. Duration ini field dari database course ya. Ini akan memanggil kode integer dari duration dan tipe data integer dari duration integer. Kemudian selanjutnya ada untuk harga. Di sini ada penggunaan number format course price. Terus ini 0, titik. Nah, penggunaan ini tuh untuk nominal, untuk penggunaan nominal ya. Dimana price di sini menggunakan format IDR, format IDR, dimana 0 di sini tuh menyatakan tidak adanya angka di belakang koma, tidak angka desimal. Kemudian penanda koma ini untuk desimal, dan titik ini untuk pemenggalan di ribuan, ratusan, dan juta ya. Ini untuk penggunaan number format. Nah, kemudian di dalam materi ada variabel material yang berisikan fungsi explode, trim. Nah, fungsi ini explode itu untuk memecah string, sehingga jadi jika di dalam detail material yang ada pada database terbentuknya string memanjang, itu akan dipecah string tersebut dengan new list. Jadi jika string memanjang, ya stringnya memanjang, misalnya ada untuk misalnya kursus bahasa Prancis, kursus bahasa Inggris. Nah, dengan penggunaan explode ini, kursus bahasa Inggris yang tadinya ikut memanjang ke pinggir akan dipindahkan ke new list di bawah. Sama seperti penggunaan trim juga. Nah, fungsi trim juga digunakan untuk menghilangkan space, untuk menghilangkan space agar detail material yang muncul di dalam web itu tidak ada tambahan karakter yang tidak perlu digunakan, itu seperti spasi atau yang lainnya. Kemudian penggunaan for each di sini tuh untuk penggunaan iterasi di dalam variabel array material. Jadi di sini tuh akan melakukan pengulangan semua data dari kursus itu akan ditampilkan menggunakan
for each ini. Kemudian dimasukkan ke dalam setiap list yang berisikan material gitu. Ini tuh gunanya untuk iterasi, untuk pengulangan. Jadi semua data material tentang kursus yang ada di database itu akan ditampilkan semuanya hingga memang tidak ada lagi data yang harus ditampilkan gitu. Nah, ini untuk bagian detail seperti ini. Nah, untuk tampilan webnya itu seperti ini. Nah, ini untuk tampilan web detail. Ini ada kursus bahasanya yang tadi mengambil icon untuk bendera setiap bahasa, dan ada penjelasannya, durasi dan harga. Nah, di dalam detail tadi untuk material tuh di sini. Nah, ini materi khusus. Nah, ini materi dari setiap kursus yang ada di database itu ditampilkan semua hingga memang tidak ada lagi materi untuk kursus ini. Di bahasa Inggris itu ada materi untuk alfabet, pelafalan, hingga frasa sederhana. Nah, jadi frasa sederhana itu adalah materi terakhir yang ada di dalam database untuk kursus bahasa Inggris dasar. Dan berbeda seperti kursus lainnya. Ini ada alfabet Spanyol hingga perkenalan di untuk pertanyaan arah juga. Nah, ini tuh jumlah materi kursus yang ada di dalam kursus bahasa dasar. Itu seperti itu untuk tampilan dari detail. Nah, ini merupakan kode untuk bagian page login, mana ini ada kode untuk PHP, baris kode PHP, kemudian di bawahnya ada baris kode untuk HTML-nya, untuk bagian page-nya. Nah, dalam kode HTML yang pertama ini ada session start. Nah, di mana ini untuk memulai sesi untuk untuk login. Kemudian menyertakan include db.php. db.php di sini adalah file untuk melakukan koneksi ke dalam database. Selanjutnya ada statement if, di mana server akan menanyakan request method yang dilakukan ke dalam server itu post. Nah, jika post akan membuat variabel email dengan post email. Nah, email di sini itu adalah email yang diinputkan oleh user di dalam page login. Kemudian variabel password juga sama, menyimpan post dari password yang diinput ke dalam di page login. Kemudian ada variabel result. Variabel result ini berisi koneksi yang membuat query SQL, yaitu select from user per email sama dengan variabel email. Nah, variabel email di sini berisi email yang dipost oleh user di page login. Kemudian selanjutnya ada statement if. If di sini adalah untuk melakukan pengecekan pada data email di dalam database, apakah ada atau tidak. Nah, jika ada, akan masuk ke dalam variable user, yang dimana akan menampilkan data yang ada gitu. Jadi data yang diambil dari email di sini tuh ada di dalam database-nya. Kemudian jika error, ada statement else dari statement if di atas ini yang akan menampilkan email tidak ditemukan dalam variabel error. Ini terjadi jika alamat email yang dimasukkan itu salah atau memang alamat email tersebut tidak ada di dalam database. Nah, kemudian selanjutnya ada statement if untuk mencocokkan password yang dimasukkan oleh user dengan
password hashing yang ada di dalam database. Nah, kemudian jika statement ini berhasil, statement ini menghasilkan true, maka akan dijalankan sesi di mana user ID akan disimpan ke dalam sesi, kemudian akan diarahkan ke dalam bagian header, di mana header tersebut mengarahkan ke page dashboard, tepatnya itu di bagian indeksnya di halaman utamanya. Ini jika selesai, kita akan melakukan exit karena user telah berhasil login. Tapi jika statement ini tidak terpenuhi, maka muncul statement else, yang dimana sama seperti di bawah, membuat variabel error yang berisi password salah. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah baris kode untuk tampilan HTML-nya, di logo, navigasi, dan bagian form untuk login. Selanjutnya di sini ada baris kode PHP juga yang menggunakan statement if, di mana set sama dengan error. Nah, statement ini akan mengambil variabel error yang sebelumnya dibuat di atas, di kode PHP di atas, memanggil variabel error di 2 ini. Nah, kemudian di dalamnya terdapat tag paragraf yang dimana akan menampilkan message error, isi dari variabel error tersebut, yang mana isinya antara password salah maupun email tidak ditemukan. Nah, sehingga jika ada syarat yang tidak terpenuhi, misal emailnya tidak ada, maka error yang muncul yaitu email tidak ditemukan. Teks email tidak ditemukan tersebut akan dikeluarkan di variabel error di sini di dalam paragraf ini. Sama halnya dengan jika passwordnya salah, teks password salah di sini, output password salah dari variabel error di sini juga akan dikeluarkan di bagian sini. Kemudian selanjutnya statement if ditutup dengan end if. Nah, itu untuk bagian login page. Nah, ini adalah baris-baris kode untuk bagian page register dengan nama file page register.php. Kita lihat di sini ada kode untuk PHP dan juga kode untuk tampilan HTML-nya. Nah, di sini pertama itu melakukan include database, include koneksi ke database, kemudian memulai sesi. Selanjutnya ada statement if yang dimana jika request method yang dilakukan ke server itu sama dengan post, akan dibentuk variabel nama, post dari nama yang dimasukkan di dalam page register, kemudian email, dan juga password. Nah, di dalam password ini ada metode password hashing, yang dimana password yang dimasukkan ini akan di-hash menggunakan algoritma password bcrypt. Nah, untuk melakukan pengamanan password di dalam database. Nah, jadi penggunaan password hash ini digunakan itu untuk mengamankan password, sehingga password yang masuk ke database itu bukan password plain text, tetapi melainkan password yang telah di-hash menggunakan algoritma password bcrypt. Kemudian di bawahnya ada variabel query yang berisi query SQL untuk melakukan insert data ke dalam user. Nah, insert yang dimasukkan itu adalah nama yang tadi diambil dari page register, kemudian email, dan juga password, yang dimana values-nya ini sama dengan variabel yang sudah dibuat untuk nama, email, dan juga password. Nah, kemudian masuk ke dalam statement if koneksi query sama dengan query
maka akan diarahkan ke login PHP. Nah, if di sini itu adalah pengecekan jika registrasi tersebut berhasil. Nah, jadi jika registrasi berhasil, user akan diarahkan ke dalam login.php, ke dalam page login untuk melakukan login dan masuk ke dalam dashboard. Nah, kemudian statement else-nya ada variabel error yang berisi registrasi gagal. Nah, registrasi gagal di sini tuh jika alamat email yang digunakan tuh sudah ada di dalam database. Jadi tidak akan ada duplikasi data yang mana akan mengeluarkan registrasi gagal, teks registrasi gagal. Nah, kemudian ini juga ini merupakan bagian HTML-nya, penggunaan HTML. Ada header untuk logo, kemudian pada navigasi ini akan memanggil session, mengisi user ID ke dalam sesi set session user ID akan dimasukkan ke dalam sesi. Ada if else dan lain-lainnya untuk menu navigasi. Kemudian ini form registrasi di sini. Kemudian ini untuk menampilkan teks errornya. Jadi akan memanggil variabel error di atas, kemudian di dalam paragraf tersebut akan ditampilkan teks errornya. Teks error tersebut akan dikeluarkan di bagian ini, di dalam paragraf. Nah, ini merupakan kode untuk bagian register, untuk page register. Ya, seperti itu. Kemudian untuk tampilan page-nya itu seperti ini. Nah, ini adalah tampilan page untuk melakukan registrasi pendaftar. Ini juga ada link jika memang sudah login itu akan pindahkan ke login gitu. Menu register ini. Ini tempat untuk mendaftarkan akun baru. Mendaftarkan akun baru, semisal saya akan mencobanya sini. Kemudian emailnya. Untuk password. Ini pendaftar. Nah, jika user dialihkan ke login page, maka pendaftaran tersebut berhasil. Sekarang kita coba masukkan tadi nama pengguna yang sudah dibuat dan login. Nah, seperti tadi di dalam page login, di dalam kode login, di mana jika login berhasil itu akan diarahkan ke menu dashboard pengguna. Nah, di sini ada tampilan home, dashboard, kursus bahasa, profil, dan juga untuk logout. Ini adalah bagian tadi register dan juga page login dan juga page dashboard yang muncul setelah login dilakukan. Sebelum login, page dashboard itu tidak akan ada karena syaratnya itu harus login terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk logout isinya sederhana, gitu, di mana kode PHP ini akan memulai sesi yang kemudian juga akan menyelesaikan sesi, akan meluncurkan sesi. Nah, setelah di saat mulai itu sesi itu akan start, memulai sesi PHP. Kemudian sesi PHP itu diselesaikan atau dihancurkan, kemudian akan mengarahkan user ke page login, karena yang sebelumnya tadi user itu sudah semisal user sudah login saat logout, nah user itu akan kembali lagi ke page login
masukkan ke page index, ke page home, kemudian exit, selesai. Nah ini kode untuk logout, kode untuk logout. Ini untuk tampilannya itu seperti ini. Nah ini tadi kan sebelumnya sudah login. Nah di sini ada button untuk logout di dalam menu navigasi. Saat diklik logout, maka user akan kembali ke page login, yang dimana harus melakukan login kembali gitu, karena tidak bisa ya. Page navigasi untuk dashboard juga tidak muncul gitu, karena memang dashboard itu hanya ada setelah user melakukan login. Mungkin seperti itu untuk bagian authorities di dalam web ini. Ini merupakan kode untuk list.php. Kita lihat di sini. Nah, yang pertama ini ada penggunaan include untuk koneksi ke database dengan db.php, kemudian memulai sesi dengan session start. Nah, di sini ada inisialisasi variabel untuk digunakan sebagai nanti untuk filter dan juga sortingnya. Nah, kemudian ini untuk filtrasi berdasarkan durasi. Ada statement if not empty, get duration filter. Nah, jadi jika duration filter di sini tidak kosong, maka akan mengambil jika yang diisikan itu short, maka yang dimasukkan itu durasinya kurang dari 30 hari. Kemudian jika yang masuk itu medium, durasinya antara 30 hingga 60. Kemudian jika duration fields itu juga ternyata durasi dan itu lebih dari 60. Nah, selanjutnya ada untuk sorting. Di sini ada statement if juga. Jika shortnya tidak kosong, yang dipilihnya nanti antara sort price secara ascending, kemudian ada sort price secara descending menggunakan query order by, dan selanjutnya ada untuk duration sama ada secara ascending dan juga descending. Nah, kemudian ini adalah query untuk membuat filter ya, membuat variabel where clause dengan not empty, variable where, kemudian menggunakan fungsi implode yang menggabungkan array dengan string, array di dalam where dengan string. Nah, kemudian ada query-nya mengambil select from course, mengambil dari tabel course, di mana menggunakan where clause dan juga order. Where clause itu pada poin ini menggunakan persyaratan ini, kemudian order dari sini. Ini query untuk filter. Kemudian ini pengeksekusian query, result query memanggil variabel query. Dan ini bagian HTML. Nah, di sini ada fungsi JavaScript ya, fungsi show detail. Nah, itu fungsi untuk tombol detail. Jadi nanti ada fungsi untuk melihatkan detail dari kursusnya di website. Kemudian lanjut, ini bagian header. Kemudian bagian aplikasi sama seperti pada detail, ada penggunaan if set mengisi session dengan user ID. Ini tuh untuk mengecek apakah user sudah login atau belum. Jadi ini tuh terjadi hanya jika user sudah login. Jika user sudah login, maka yang diperlihatkan pada list navigasi itu
hanya dua ini. Sedangkan login dan register itu tidak akan ada, karena login dan register itu hanya muncul pada saat user belum melakukan login ke web. Nah, ini kemudian untuk bagian main content. Kemudian ini membuat tampilan filter dan sorting di web menggunakan HTML-nya. Menggunakan tag option dan menggunakan select kemudian order option untuk memilihnya. Ini ada button submit untuk menerapkan filter. Dan ini untuk menampilkan daftar kursus menggunakan tag section, kemudian memasukkan pada PHP, di mana memiliki statement result dengan 6 row ini untuk mengecek data course apakah ada atau tidaknya. Ini adanya statement while. Ini akan melakukan perulangan while selama data yang ada di dalam tabel course itu belum habis. Jadi akan terus menampilkan hingga maksimal, hingga data yang ada di database itu sudah maksimal. Dan ada penggunaan HTML special char juga agar spesial karakter seperti kutip tidak dieksekusi oleh HTML. Kemudian ini ada untuk menampilkan durasi dan harga, yang mana untuk durasi memanggil baris dari field durasi di tabel course. Ini menyesuaikan dengan urutan data yang dikeluarkan dari bagian bagian row result. Dan untuk bagian harga masih sama menggunakan format numbering untuk price. Nah, kemudian ada button di sini. Nah, di sini juga ada function tadi, function show detail di sini. Nah, dipanggil di dalam tag button dengan syarat on click. Kemudian dalam penggunaan ada row yang memanggil ID detail, ini namanya ID. Kemudian ini ada detail khusus. Ini row style display. Penggunaan ini nanti ada ininya, digunakan nanti di web saat mengklik tombol display, button display. Dan ini header untuk di dalam materi kursus. Selanjutnya ada penggunaan fungsi L2BR. Fungsi L2BR ini adalah fungsi untuk membuat new line, fungsi break. Jadi teks yang seperti array string panjang, string yang ke samping itu akan dipindahkan ke bawah sesuai dengan titik atau koma ya. Jadi akan dipindahkan ke bawah dengan menggunakan fungsi NL2BR ini. Seperti fungsi break pada HTML. Dan while, dan ini and if untuk yang pemberitahuan ini. Ini ada pemberitahuan else. Jadi untuk kalau filter yang dimasukkan itu tidak menghasilkan kursus apapun. Jadi kursusnya itu tidak ada yang sesuai dengan filter yang dimasukkan. Untuk kode bagian list.php. Dan untuk bagian webnya, ini tampilan webnya untuk list daftar kursus. Ini untuk filter dan sortnya. Kemudian
Ini penggunaan function tadi itu di sini. Saat mengklik detail akan muncul materinya. Nah, dari di sini tuh tadi menggunakan fungsi NL2BR, right? Dia di Newland seperti ini di bawah. Nah, jadi di detailnya tuh ini penggunaan function show detail tadi, penggunaan function JavaScript untuk show detail seperti itu. Dan ini menampilkan kursus dan juga deskripsi, kemudian ada durasinya dan harga yang ditetapkan untuk kursus tersebut. Nah, ini penggunaan filternya. Nah, ini untuk tampilan websitenya. PHP itu untuk daftar kursus. Ini ada bagian untuk filter, button untuk menerapkan filter. Kemudian ini list-list kursus bahasa yang ada di sini. Nah, untuk function dari JavaScript yang show detail itu adalah penggunanya di sini di tombol detail ini, di mana saat klik tombol detail, nah akan muncul materi kursus yang sudah dimasukkan untuk masing-masing kursus bahasa. Terus penggunaan NL2BR ini digunakan di list-list ini. Nah, ini setiap setelah selesai satu kalimat, ini akan penggunaan NL2BR. Jadi akan dipindahkan ke bawah membuat list baru. Kemudian jika sudah selesai membuat list baru lagi dan membuat list baru lagi. Itu ini untuk penggunaan script, penggunaan JavaScript, function JavaScript yang so detail. Kemudian ini ada untuk filterisasi. Nah, kita coba durasi antara 30 hingga 60 dan urutan harga tinggi ke rendah. Nah, jika diterapkan, nah, akan muncul dari harga tertinggi dan durasi paling lama. Karena kita menerapkan durasi antara 30 hingga 60 dan juga shortnya ditentukan dari yang tertinggi, maka yang muncul akan durasi tertinggi maksimal yaitu 60, kemudian harga tertinggi. Harga tertingginya seperti ini, seperti yang dilihat. Kemudian akan menurun hingga harga paling rendah dan durasi paling rendah. Durasi terendahnya itu 30 hari. Itu adalah bagian untuk page daftar khusus, yang mana filenya bernama list.php. Oke saja. Oke, kembali lagi bersama saya, Said Assebusunan. Saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan dari rekan saya sebelumnya, Ditya, di mana dia menjelaskan di bagian login dan register. Nah, di sini saya sudah membuka menu atau halaman dari dashboard pengguna, yang dimana halamannya akan muncul jika user atau pengguna sudah login ke dalam akun mereka atau register dalam akun mereka. Nah, di sini kita bisa lihat dalam halaman dashboard ini, di kiri yang ada di sini ada logo dari website ini. Kemudian sama seperti di halaman awal yang ada di sini, ada juga filter paket. Nah, ini sama paketnya. Nah, jadi kita bisa memfilter mana saja yang mau dipilih. Nah, terus di sini ada sebuah tombol yang bisa diklik, misalnya kita beli paket. Nah, di sini ada nominal pembayaran. Nanti akan dijelaskan. Saya akan menjelaskan halaman dashboard ini bagaimana. Nah, dalam halaman dashboard ini tuh, kita bisa lihat dalam kode. Nah, ini adalah kode dari dashboard.
index.php. Nah, kemudian sini ada bagian untuk memulai PHP. Nah, seperti biasa yang ada di sini tuh include.db.php itu untuk mengkoneksikan database ke dalam website. Nah, kemudian sini ada session start. Mungkin sudah dijelaskan oleh rekan saya Adit tentang session start ini. Nah, jadi session start ini tuh dia memastikan apakah pengguna ini sudah login atau enggak. Nah, di sini untuk mengakses menu dashboard ini pengguna harus melakukan login. Nah, jika session yang ada dalam sini itu tidak diatur, artinya pengguna masih belum melakukan login. Nah, ada di sini. Dia belum melakukan login. Nah, kemudian ada di sini nih, menemukan login. Nah, kemudian ada untuk filter. Nah, fungsi dari kode ini tuh memungkinkan pengguna untuk memfilter dari kursus berdasarkan paket yang tersedia. Nah, cara kerjanya itu misalnya kita melakukan drop down filter untuk mengambil nilai paket dari tabel package. Nah, sini drop down-nya. Nah, jika pengguna memilih paket tertentu, package filter yang ada di sini. Nah, misalnya dia memilihnya satu gitu, maka query yang akan di dalam table package itu akan ke dalam satu juga gitu. Nah, jadi dia akan mengambil sesuai dengan ID paket yang akan di-query-kan. Misalnya di sini adalah paket dasar. Jadi kita bisa lihat sini index PHP, kita akan memfilter. Nah, di sini ada package filter 1. Yang dimana ini adalah paket untuk dasar. Nah, kita lihat nih dasar. Dan paket menengah. Kemudian paket profesional. Nah, ini ada di, sekali lagi ini ada di table package yang ada di sini. Nah, ini ada ID 1, 2, dan 3. Nah, kemudian ada untuk nah ini proses untuk pembelian paket. Nah, ini adalah untuk proses pembelian paket. Nah, fungsi ini tuh dia untuk memproses pembelian paket untuk kursus yang telah dipilih oleh pengguna. Jadi ketika pengguna memilih, maka kode ini tuh akan berjalan. Jadi misalnya kita beli paket di sini akan langsung ke dalam halaman pembayaran. Nah, cara kerja dari kode ini tuh dia mengambil data dari course ID yang ada di sini dan package ID. Nah, package ini dari form yang ada di sini. Nah, kemudian dia langsung menyimpan transaksi pembeliannya ke table payment. Nah, sini ada query-nya insert into payment. Nah, dengan status awalnya itu pending dulu karena dia memang belum melakukan pembayaran. Seperti itu. Nah, kalau misalnya bracket berhasil akan muncul sebuah notifikasi itu pembelian paket berhasil, silakan selesaikan pembayaran. Saya akan mencobanya misalnya di bahasa Jepang. Sini saya akan membayar misalnya. Nah, pembayaran berhasil, paket Anda telah aktif. Nah, akan muncul notifikasi. Nah, ini dalam kode ini. Nah, lalu ini adalah bagian header-nya, bagian untuk tampilannya. Sini ada tampilan dari header-nya. Di sini untuk dashboard. Nah, fungsi dari bagian kode itu untuk menampilkan nama situs logo yang ada di dalam halaman ini, dashboard. Nah, ini ada dashboard pengguna, selamat datang. Kita juga bisa ngecek di inspect. Nah, di sini kita bisa melihat. Nah, di sini ada halaman header. Nah, terus ini untuk kode di bawahnya, ini untuk menu navigasi. Nah, untuk menu navigasi, navigasi yang ada di sini mirip yang ada di dalam table home. Nah, di sini. Ini ada untuk home, dashboard, khusus saya profil. Kalau home dia ke indeks PHP yang awal. Kalau ke dashboard ya ke dalam halaman yang sudah ada.
kursus saya di mycourse.php, profil, logout di logout yang ada di sini. Nah, kemudian di sini ada filter paket ya. Nah, filter paket ini tuh dia memungkinkan untuk pengguna memilih kursus berdasarkan paket tertentu. Ini sebenarnya bisa masuk ke dalam yang ada di sini juga package filter. Ini untuk PHP-nya dan yang di sini untuk lanjutannya. Nah, di sini tuh dia menampilkan daftar paket apa saja yang ada. Makanya sini ada untuk package filternya seperti apa. Udah seperti jelasin kalau misalnya kita paket dasar, maka dia pakai filter 1 dan sebagainya. Nah, ketika pengguna misalnya memilih filter, halamannya akan memuat ulang dengan kursus yang sesuai paket yang dipilih. Jadi halamannya itu akan dimuat lagi, nah, jadi akan di loading lagi sesuai dengan paket yang dipilih. Nah, lalu ada di bagian daftar kursus. Nah, jadi ini tuh untuk menampilkan daftar kursus berdasarkan filter yang telah dipilih. Nah, cara kerjanya itu setiap kursus yang ditampilkan dengan detail seperti nama, deskripsi, durasi, dan harga. Deskripsi dan harga, ini ada harga paket. Nah, ini ada paket price. Nah, kemudian nanti akan muncul sebuah tombol untuk membeli paket. Nah, sini ada button type submit untuk membeli paket yang ada di dalam halaman dashboard ini. Nah, kalau misalnya nggak ada kursus sesuai dengan filter, maka tidak akan muncul lagi. Nah, ini adalah untuk membeli paketnya, tombol beli paket yang akan terhubung ke dalam menu payment. Lalu saya akan menjelaskan bagian paymentnya. Nah, ya di sini saya akan lanjut untuk membahas di dalam menu payment ya. Nah, di sini saya memilih untuk bahasa Korea dasar. Di sini ada nominal dengan 1.500.000. Kalau misalnya kita menulisnya dengan tidak tepat, maka akan muncul nominal pembeda tidak sesuai, silahkan coba lagi. Nah, kemudian ada misalnya ini saya udah di akun ini telah memilih bahasa Inggris dasar, dan kita akan memilih bahasa Inggris dasar lagi dengan nominal yang sesuai. Dan akan muncul notifikasi Anda sudah membeli paket ini sebelumnya. Nah, untuk menu payment, dia pengguna harus memasukkan nominal pembayaran yang sesuai dengan harga paket yang ingin dibeli. Nah, kita bahasa Prancis, kita 1.500.000. Nah, pembayaran berhasil, paketnya telah aktif, dan kita sudah melihat, nah di sini ada bahasa Prancis, dibeli pada tanggal 1/17 sampai 2025/2/16, hasilnya tanggal 17 ya. Nah, jadi untuk kodenya di bagian pay ini tuh memiliki beberapa bagian-bagian kode. Seperti biasa, di sini ada include db.php untuk mengkoneksikan website dengan database yang telah dibuat. Nah, kemudian di sini ada kode untuk memastikan pengguna ini telah login atau belum. Karena di halaman dashboard ini dan di halaman pembayaran terutama, pengguna itu harus sudah melakukan login dulu. Nah, jika yang ada di user ID ini, session user ID ini tidak ada, maka pengguna akan diarahkan ke dalam halaman login. Nah, karena pengguna yang login saja yang bisa mengakses halaman pembayaran ini. Kemudian ada di sini. Nah, ini untuk mengambil data yang ada di URL yang berbeda, misalnya ada di course, package, price, user, dan ID. Nah, di sini ada kode get. Nah, dia tuh mengambil data dari parameter dari URL yang ada di sini. Nah, variabel yang digunakan itu course ID, ini untuk kursus yang dipilih.
package ID untuk paket yang dipilih, price untuk harga paket, user ID untuk pengguna dari sesi login yang ada di dalam pembayaran ini. Nah, ini adalah proses pembayaran. Nah, script yang ada di sini tuh dijalankan saat pengguna itu mengirimkan formulir pembayaran. Nah, untuk nominal pos ini untuk nominal pembayaran yang akan dimasukkan oleh pengguna. Nah, jadi ini tuh ada di dalam menu pembayaran yang ada di sini. Nah, itu untuk nominalnya. Kita bisa lihat di sini ada nominalnya. Kemudian ada validasi nominal pembayaran. Nah, ini tuh untuk memastikan nominal itu sesuai atau enggak gitu. Jadi nominal pembayaran itu yang dimasukkan harus sama dengan harga paket. Nah, ini untuk memeriksa apakah pengguna sudah membeli paket ini sebelumnya. Nah, query yang ada di sini tuh memeriksa apakah pengguna ini sudah membeli paket ini untuk kursus yang sama atau belum. Nah, jadi sih kita bisa lihat adalah select from user course untuk table user course, yang dimana user ID dan package ID dan course ID nanti akan dicek gitu, apakah user ID, package ID, dan course ID itu sudah ada di dalam kursus yang telah dibayar atau belum. Nah, kemudian ada transaksi untuk pembayaran baru. Nah, di mana di sini dia menyimpan data dari pembayaran. Nah, data pembayaran ini tuh dimasukkan ke table payments. Nah, dengan status lunas, karena di sini setelah dibayar sesuai dengan nominal yang ada dalam paket tersebut. Nah, kemudian di sini ada untuk menghitung tanggal dan tanggal mulai dan selesai kursus. Nah, di sini start date ini adalah untuk tanggal pembayarannya. Tadi kan saya telah menjelaskan, tadi saya membeli paket di tanggal 17, maka muncul tanggal 17. Nah, ini end date ini tanggal selesai dari kursus. Nah, itu berdasarkan durasi paket. Kalau durasi paket 30 hari, maka dari 30 hari. Kalau 60 hari, maka 60 hari. Nah, kita akan cek lagi di dalam sini. Ini bahasa Spanyol. Nah, dasar 30 hari, jadi dia selama 30 hari. Nah, misalnya ini bahasa Korea profesional, yang dimana di sini dilaksanakan selama 3 bulan, kayaknya tanggal 1, selesainya baru tanggal 4. Nah, terus baris kode yang ada dalam bagian ini tuh, dia menyimpan kursus juga ke dalam daftar pengguna, yang tadi kita bisa lihat di sini. Nah, kursus ini tuh dia ditambahkan ke table user course untuk mencatat kursus aktif dari pengguna yang ada di dalam pembelian ini. Lalu sini ada untuk nah sini untuk notifikasinya. Nah, ini adalah notifikasi untuk melihat apakah pembayaran sudah berhasil atau mungkin sudah membeli paketnya atau tidak sesuai. Nah, di sini bisa jadi pending, bisa jadi complete, bisa jadi tidak ada apa-apa. Nah, kemudian di bagian bawah ini untuk tampilan dari halaman pembayaran ini. Kita lihat lagi. Bisa kita bahasa Prancis. Nah, kita bisa lihat misalnya kita di spek. Nah, sini kita bisa lihat nih. Untuk detail pembayaran dia ada di main class, di main content ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, dia ada di sini. Nah, kalau ini untuk yang ada di atas ini, nah, ini seperti biasa di halaman-halaman lainnya. Masih sama, dia ada tombol untuk navbar, ini untuk headernya, dan ini untuk main kontennya. Nah, untuk main konten, sini kita bisa melihat bagian kode yang dimana nah di sini ada form untuk melakukan pembayaran ya. Nah, di sini kita bisa melihat harganya berapa.
Sini formatnya price 0, dan titik. Nah, kemudian sini ada nominal. Ini untuk bagian nominal pembayarannya yang ada di sini. Ini ada di sini. Nah, ini untuk melakukan pengisian untuk nominalnya. Dan ini adalah tombol untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi di dalam menu pembayaran ini, alur dari prosesnya itu, misalnya pengguna masuk ke halaman pembayaran. Nah, kemudian nanti sistem akan memvalidasi apakah pengguna sudah login atau tidak. Yang ada di sini. Apakah sistem sudah memastikan pengguna sudah login atau tidak. Nah, lalu pengguna memasukkan nominal pembayaran. Nah, kemudian sistem akan memvalidasi nominal dan pembelian sebelumnya. Nah, di sini kan saya sudah membeli paket ini sebelumnya, maka akan muncul notifikasi. Nah, kalau misalnya valid, maka data pembayaran akan disimpan, kemudian kursus ditambahkan ke daftar pengguna di sini, yang ada di halaman kursus saya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti pesan notifikasi akan ditambahkan, saya buat lagi. Pembayaran berhasil, paketnya telah aktif, nah akan muncul notifikasi. Nah, itu untuk menu pembayaran. Kemudian dilanjutkan untuk penjelasan di halaman kursus saya yang ada di sini. Di dalam kursus saya ini merupakan kursus-kursus yang telah dibeli oleh pengguna. Nah, misalnya dalam akun ini dia udah membeli banyak sekali paket kursus bahasa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 paket yang memiliki rentang waktu yang juga berbeda-beda. Nah, untuk penjelasan kodenya untuk kursus bahasa, dia ada di mycourse.php ini. Seperti biasa, setiap kode akan selalu dimulai dengan include db.php, yang dimana di sini db.php adalah untuk mengkoneksikan database dengan website. Kemudian di sini ada if is set session, ini untuk menentukan apakah di dalam halaman kursus saya ini apakah pengguna sudah login atau belum. Jadi kalau penggunanya bukan yang terlogin, maka tidak akan bisa mengakses halaman yang ada di dalam kursus saya ini. Yang ada di kursus saya ini. Nah, kemudian ada pengambilan data kursus pengguna. Nah, bagian sini. Nah, jadi di sini tuh query-nya dia mengambil data kursus yang diikuti oleh pengguna yang berdasarkan dia user ID. Nah, terus dalam baris kode PHP ini tuh tabel yang digunakan itu adalah user course. Nah, user course ini untuk menyimpan data kursus yang diikuti oleh pengguna. Kemudian ada course-nya. Nah, ini ada course ID. Nah, di sini ada course juga. Nah, dia di sini untuk menyimpan informasi kursus seperti nama, deskripsi dan lain-lainnya. Kemudian package, dia menyimpan informasi paket seperti nama paket, harga, durasi, dan lain-lain. Nah, ini untuk tabel yang digunakan. Kemudian untuk kolom yang diambil dalam baris kode ini, yaitu adalah course name. Nah, course name ini untuk nama kursus. Nah, ini nama kursusnya. Kemudian ada package name. Nah, ini ada package name. Package name ini untuk dia di dalam paket apa. Ini ada paket dasar. Kemudian yang ketiga adalah durasi. Kalau di sini masuknya ke start date sama end date. Dan durasi itu dia berada di dalam pengambilan dari tabel yang ada di dalam course ini. Nah, lalu kita menuju ke struktur dari halamannya. Halaman yang ada di sini, tampilannya ya. Nah, untuk tampilannya seperti biasa di bagian sini kursus saya. Nah, di sini dia mengakses CSS.
Nah, ini ada kursus saya ada di sini. Lihat semua kursus yang Anda ikuti di sini. Nah, ini ada di bagian di HTML ini. Nah, lihat semua kursus yang ada di sini. Nah, kemudian untuk navigation, navbar, seperti biasa ada dashboard, kursus saya, logout, seperti halaman lainnya. Nah, kemudian ini ada di dalam main kontennya. Nah, di dalam main konten ini sebenarnya mirip-mirip aja seperti yang ada di halaman-halaman lainnya. Cuman kalau di sini halaman konten ini ditujukan untuk menampilkan kursus apa saja yang sudah diambil oleh pengguna gitu. Nah, jadi jika penggunanya sudah memiliki kursus, dia akan menampilkan daftar kursus dalam bentuk tabel. Nah, ini kan tabel, ada kursus, paket, durasi. Nah, kalau misalnya dia nggak ada kursus, dia akan menampilkan pesan Anda belum mengikuti kursus apapun. Nah, dan akan ada link untuk mencari kursus yang baru. Contohnya, saya akan melakukan logout dulu, dan kita akan melakukan register. Di sini namanya adalah Said, dan emailnya said@gmail.com. Passwordnya 12345. Nah, kita daftar, udah kita pakai akun kita 12345. Nah, di sini ada Anda belum mengikuti kursus apapun, cari kursus sekarang. Nah, di sini ketika pengguna ke dashboard terus dia ingin ini cari kursus sekarang, dia akan masuk ke halaman list.php yang ada di daftar kursus ini. Kemudian di sini dia bisa melihat harga paketnya apa saja. Di sini ada 30 sampai 60 hari, ini tergantung dari paket, rendah ke tinggi dan sebagainya. Nah, coba kita akan mencoba untuk membeli paket. Nah, di sini tidak sesuai nominal pembayarannya. Pembayaran berarti paketnya telah aktif. Nah, di sini muncul tabel yang ada di dalam halaman kursus ini. Nah, itu untuk halaman kursus saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman profil pengguna. Ini adalah bagian terakhir dari halaman website. Nah, di halaman profil pengguna ini, user atau pengguna bisa mengubah nama dan email mereka. Contoh, sini nama akun yang saya buat kan namanya adalah Said. Saya menambahkan ASH. Kemudian saya menambahkan di email ini ASH. Kemudian kata sandinya saya akan menggunakan QWERTY. Nah, saya akan mengupdate profil. Dan saya akan logout. Saya login lagi. Nah, di sini saya akan memakai email saya yang dulu, yaitu Said. Terus menggunakan akun yang dulu. Maka dia tidak akan bisa mendaftar. Tapi kalau kita menggunakan email yang sudah diperbaharui, dan sini adalah menggunakan password yang sudah diperbarui, maka pengguna bisa login ke dalam dashboard mereka dan bisa melihat kursus saya. Ini masih sama. Kemudian bisa juga mengubah lagi profil. Jadi tidak ada batasan untuk mengubah berapa kali, tergantung pengguna mau merubah segimananya. Nah, untuk kode yang ada di halaman profil pengguna ini adalah kodenya yang dimana dibuat di dalam profil.php. Seperti biasa, di sini ada include db.php, ada session start. Di sini untuk mengambil koneksi ya antara website ini dengan database yang sudah dibuat. Nah, kemudian sini ada bagian untuk mengambil data pengguna dari database. Nah, user ID yang ada di sini. Nah, user ID yang ada di sini itu diambil dari sesi pengguna yang telah melakukan login. Nah, query ini tuh dia mengambil data pengguna dari tabel users. Nah, kita lihat ini ada tabel users. Nah, dia berdasarkan dari user ID.
yang ada di dalam tabel user sini. Nah, kemudian user yang ada di sini akan menyimpan data pengguna yang akan digunakan untuk menampilkan nama dan email yang ada dalam form. Nah, lalu ada di bagian ini. Nah, di bagian ini tuh kita mendeteksi formulir itu yang telah dikirimkan. Nah, misalnya ketika menggunakan $server ini, $server request method ini digunakan untuk memproses data hanya jika formulir dikirim dengan metode POST. Nah, jadi ini hanya dikirim dengan menggunakan metode POST. Nah, terus yang ada di sini. Nah, di sini ada untuk post name, post untuk email. Nah, untuk post name ini dia merupakan nama pengguna yang telah diperbaharui. Nah, kemudian untuk post email ini merupakan email pengguna yang diperbaharui. Nah, untuk password ini untuk password yang telah diperbaharui. Nah, jika misalnya password ini telah diisi, maka password akan dihash. Nih, akan dihash menggunakan password hash. Nah, terus sini untuk menyimpan perubahan ke dalam database. Query update ini dijalankan untuk memperoleh data pengguna di tabel user. Ini ada update, user, set name, email, password. Nah, jika password ini sudah diisi, maka password juga akan diperbarui. Nah, ini adalah notifikasi profil berhasil diperbarui, jadi kesalahan. Ini kalau misalnya ada notif error. Nah, lalu ini di bagian untuk tampilan halaman. Pertama di bagian sini, nah ini untuk tampilan awal, untuk profil pengguna, untuk CSS. Nah, ini untuk bagian header, profil pengguna, kelola informasi pribadi Anda. Nah, di sini ada ini, profil pengguna, kelola informasi pribadi Anda. Nah, ini untuk bagian navigation, ada dashboard ke saya dan logout. Kemudian ada main kontennya. Nah, main konten ini untuk yang ada di sini, seperti ini formnya, button untuk update profilnya, ini ada di sini. Nah, kalau dijelaskan satu persatu, nah jadi yang bagian sini nih, nah nama ini bagian sini untuk menampilkan nama pengguna yang saat ini dan memungkinkan pembaruan. Contoh, misalnya ini nama saya adalah Said ASH. Nah, maka ketika kita melakukan loading, ini namanya nama pengguna yang saat ini. Jadi bukan nama pengguna yang dulu. Misalnya kita tulis-tulis seperti ini, nah kita loading, maka ini akan balik ke nama pengguna yang awal. Nah, lalu di sini ada input email. Nah, input email itu menampilkan email pengguna untuk saat ini yang awal dan memungkinkan pembaruan. Ini password juga sama. Nah, kemudian sini ada untuk pesan notifikasi. Nah, pesan ini dapat menampilkan notifikasi apakah ini berhasil atau error. Nah, ini adalah tombol submit yang ada di sini. Nah, jadi alur yang ada di dalam halaman ini tuh pertama autentikasi dulu, memastikan pengguna login sebelum mengakses halaman. Jadi dia akan memastikan apakah usernya sudah login atau tidak. Kemudian mengambil data pengguna. Data pengguna diambil dari tabel user berdasarkan user ID. Nah, dari user berdasarkan user ID. Kemudian akan melakukan pembaruan profil. Nah, jika form dikirim, data akan diperbarui di tabel users. Kemudian akan muncul tampilan notifikasi. Nah, itu saja untuk website sistem pendaftaran kursus bahasa ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditambahkan, kritik dan saran, kami persilahkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak jelas.
kami dari kelompok 7, yaitu saya Said Sobusunan dan Aditya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan menonton video ini bisa memberikan semacam pengetahuan yang baru mengenai cara membuat sistem pendaftaran kursus bahasa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.